Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami memohon maaf kepada para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngapunten, ini info mendadak. Sebenarnya hari ini memang adalah Ustadz Randy yang menyampaikan materi, tapi qadarullah saya juga baru tahu pas datang di sini. Dikasih tahu teman-teman bahwasanya istrinya sulit bangkit dari tempat tidur. Beliau memang istri Ustadz Randy ini memang sedang sakit penyakit dalam, ya, yang tapi masya Allah subhanallah, Bu Nirwana Tawil ini orang yang sangat energik terhadap dakwah. Istrinya Ustadz Randy meskipun sakit dibela-belain untuk terlibat terhadap dakwah. Qadarullah ini tadi Qadarullah ini tadi infokan beliau sulit bangkit dari tempat tidurnya. Ya, saya minta keikhlasan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah untuk kita mendoakan bersama-sama kepada istri Ustadz Randy, Bunda Nirwana Tawil. Kita doakan agar segera Allah beri kesembuhan, agar semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan. Semoga semakin tabah, semakin kuat, semakin kokoh imannya. Semoga bisa terus istiqomah membersamai perjuangan dakwah. Saya meminta bapak-bapak, ibu-ibu untuk berkenan mengirimi beliau Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, subuh ini bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, saya ingin tanya, mas-mas di sini yang belum menikah, saya minta tolong angkat tangan. Mas-mas yang belum menikah. Ini mas siapa itu yang angkat tangan pertama kali? Enggak, depannya yang kopian. Namanya siapa, Mas? Mas Haris. Mas Haris. Ya. Karena mau mengakui kenyataan, Mas, saya ada hadiah buat Mas Haris. Jumlahnya belum banyak sih. Ini Mas Afan. Mas panitia, Mas tolong diserahkan ke beliau. Ya. Cuman 50.000, tapi lumayan. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau hadiah? Ada lagi yang mau hadiah? Ya, Mas. Namanya siapa? Mas Fatan. Mau hadiah, Mas ya? Mau hadiah? Mau ya. Jadi angkat pertama kali ya. Ini. Mas tolong kasihkan Mas Fatan. Lumayan bisa buat beli permen, Mas ya. Alhamdulillah. Kalau Ustaz
nggak pakai pertanyaan yang ribet-ribet, enggak. Yang mau aja dulu ya, yang mau melakukan pergerakan, bergeraklah karena di setiap pergerakan ada keberkahan. Ya, jadi pelajaran pertama subuh kita hari ini adalah bergerak. Kalau kita mau terhadap sesuatu, lakukan pergerakan meskipun kecil. Yang mau mendirikan masjid, ya mau mendirikan masjid sendiri besok, teman-teman di sini kan ada teman-teman kuliah ya, teman-teman kuliah besok pulang ke kampung halamannya mau mendirikan peradabannya sendiri, membuat gerakannya sendiri, mulailah segera memulai. Ya, nggak perlu mikir yang terlalu jelimet-jelimet, pokoknya bergerak dulu, niatnya bagus, niatnya benar, bergerak aja dulu. Meskipun kelihatannya kayak nggak terlalu berdampak, tapi percayalah di setiap pergerakan ada keberkahan. Bingung, saya kepingin pulang ke kampung halaman, bangun desa kami, bangun peradabannya sendiri. Saya ingin, misalnya ada mas-mas di sini, saya kepingin pulang kembali ke kampung halaman. Apa ya bisa saya lakukan untuk desa saya ya? Saya ingin mendirikan masjid sendiri, tapi untuk mendirikan masjid kan butuh dana, ya kan ya? Butuh dana yang besar. Saya belum punya bekal sosial dan lain-lain. Pokoknya intinya adalah bergeraklah dulu. Ya, apapun kondisinya bergeraklah dulu. Toh ini demi kebaikan. Bergerak dulu, pasti nanti Allah sempurnakan. Ini alhamdulillah tadi yang ada yang angkat tangannya malu-malu, Mas masih jomblo Mas. Nah ini, tapi insya Allah alhamdulillah udah mau mengakui kenyataan ya. Jangan halu, jangan terhalusinasi. Saya minta tolong bapak, mas, ya terutama yang muda-muda ini, ayo lebih maju ke depan. Yang muda-muda jangan di belakang. Yang muda-muda ayo maju ke depan. Terutama yang belum menikah ini. Ayo maju ke depan. Saya doakan semoga lekas menemukan tulang rusuknya yang hilang. Amin ya rabbal alamin. Yang ada rencana, ada yang punya rencana tahun ini target nikah? Ada? Belum ya? Nunggu lulus Ustaz. Siap, nggak apa-apa. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, teman-teman di hadapan saya ini banyak yang masih muda. Kabar baik buat saya, buat kita semua, buat kaum muslimin. Saya senang melihat teman-teman muda aktif di masjid. Ya, alhamdulillah masjid ini adalah tempat terbaik, Pak. Masjid ini tempat terbaik. Masjid itu tempat terbaik. Terus waktu terbaik itu adalah subuh. Ya. Ibadah sholat yang yang pahalanya paling besar itu adalah ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Masjid tempat terbaik. Sholat subuh berjamaah di masjid adalah ibadah terbaik dalam sholat, pahalanya paling besar. Maka insya Allah orang-orang yang berhasil sholat subuh berjamaah di masjid di waktu terbaik, di tempat terbaik, insya Allah adalah orang-orang terbaik. Insya Allah adalah orang-orang dari perwakilan keluarganya. Jenengan ini insya Allah adalah orang-orang dari keluarga, perwakilan dari tiap keluarga. Jenengan ini yang terbaik di dalam keluarga jenengan. Jenengan ini adalah orang-orang terbaik di antara lingkungan masyarakat jenengan. Beneran Pak, sholat subuh berjamaah di masjid itu, orang-orang yang berhasil sholat subuh berjamaah di masjid adalah orang-orang yang terbaik, insya Allah. Ini kalau misalnya satu masjid Ar-Rahman, semuanya sholat subuh berjamaah di masjid, kira-kira muat enggak masjidnya? Ada yang punya data di sekitar Ar-Rahman ini
kakaknya ada berapa? Ada yang punya data? Udah mas-mas yang muda-muda ini udah sempat nyurvei jumlah kakak ada berapa gitu? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kapan-kapan disurvei lah. Ya, jumlahnya ada berapa? Tapi saya optimis Pak, lihat lingkungan di sekitar sini, insya Allah kalau semua masyarakatnya sholat, semuanya sholat berjamaah, penuh Pak masjid. Saya beberapa kali waktu Ramadan saya datang ke sini, ngelihat buka puasa, oh penuh sampai luar biasa. Ya artinya kan potensi untuk penuh juga bisa. Tapi qadarullah di antara semua jumlah masyarakat yang ada, jenengan ini yang berhasil sholat subuh berjamaah di masjid, ya jenengan ini. Berarti jenengan ini kan bukan orang-orang sembarangan Pak, Mas. Jenengan ini berarti kan orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik. Maka kami di Masjid Pemuda, kalau ada orang mau gabung, pemuda mau gabung, saya selalu memulai wawancaranya, saya ajak ngobrol setelah ba'da subuh. Insya Allah demikian. Teman-teman saya, para pengusaha ini saya bilangin, besok-besok, sekarang ayo mulai diterapkan. Apalagi bisnis-bisnis yang memang fokus kami dampingi ya, perusahaan-perusahaan yang memang kami dampingi. Itu sering saya menarasikan kepada para ownernya. Ayo distabilisasi antum. Penyakit perusahaan-perusahaan hari ini adalah menemukan SDM yang kompeten, menemukan SDM yang memiliki kualitas. Cara mengukur SDM ini berkualitas atau enggak, kalau biasanya antum mengirim atau merekrut karyawan melakukan wawancara itu di jam 10 pagi, jam 8 pagi, sekarang diubah. Lakukan wawancara selepas subuh. Alhamdulillah ada sebagian teman-teman yang sudah mengamalkan. Ya, karena SDM berkualitas Pak. Khalid bin Walid ya, tidak akan memulai perangnya, berangkat perang sebelum sholat subuh berjamaah di masjid. Sebelum memulai sholat subuh berjamaah. Kaum-kaum terdahulu diazab oleh Allah itu adalah ketika waktu subuh. Maka Masya Allah subhanallah, anak-anak muda mayoritas teman-teman muda hari ini. Ini insya Allah ini kabar baik untuk negeri ini. Karena ngelihat mas-mas yang tampan-tampan, ganteng-ganteng, terus masih tuna asmara, ya. Apa tuna asmara? Bahasa halus dari kata jomblo, ya. Alhamdulillah. Itu di sisi lain adalah penderitaan, di sisi lain itu adalah kesempatan untuk teman-teman segera meningkatkan kapasitas diri. Ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang masjid, tentang kemasjidan. Apa peran masjid? Kalau kemarin narasi yang mau dibawakan oleh Ustadz Randy adalah perihal apa? Ada yang masih ingat judulnya? Peran saudagar dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Peran saudagar dalam dakwah Rasulullah. Tapi ini saya juga dadakan. Saya khawatir ketika menyampaikan data-datanya salah, maka saya menyampaikan sesuatu yang sudah kami telaah saja. Meskipun mungkin nanti akan ada sedikit menyinggung ke arah sana. Bapak-bapak, mas-mas, mungkin sebagian mas-mas, bapak-bapak ini udah tahu selentingan info tentang resesi. Udah tahu ya, mas-mas update kan, mas-mas update kan?
update ya tentang resesi. Orang masjid harus bisa menjawab tantangan itu. Bagaimana caranya masjid menjadi sumber solusi resesi? Ini insya Allah ini yang akan kita bahas. Otomatis kita akan juga membahas tentang pemerataan ekonomi. Karena peran sahabat Nabi Muhammad dan para sahabat itu juga berbicara tentang pemerataan ekonomi. Ya, para sahabat itu perannya terhadap pemerataan ekonomi luar biasa, Pak. Abdurrahman bin Auf, mungkin sebagian teman-teman sudah pernah menyimak atau sudah mempelajari Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, Subhanallah. Beliau sepertiga penduduk Madinah itu sudah pernah merasakan dihutangi oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiga penduduk kota Madinah sudah pernah merasakan harta sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Sepertiga masyarakat kota Madinah sudah pernah merasakan sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Ini baru satu sahabat, belum nanti kita menyebut Zubair bin Awam, Tolha, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Ini para saudara. Maka kalau kita ingin memakmurkan masjid kita, ingat 3 komponen ini yang harus ada di dalam masjid. 3 komponen. Ya, diingat-ingat ya. Terutama untuk teman-teman yang muda-muda ini. Antum punya beban tanggung jawab. Besok lulus, apa kontribusi antum kepada masyarakat? Mindsetnya jangan berpikir aku besok jadi apa. Mindsetnya jangan berpikir aku besok lulus dari sini jadi apa dan terus dapat apa. Enggak. Teman-teman lulusan Stidki Ar-Rahmah berpikirnya harus besok aku lulus bisa berkontribusi apa. Itu Pak, itu Mas yang harusnya ada di dalam jiwa-jiwa kita. Jiwa jenengan yang masih muda-muda ini. Jangan menjadi generasi laki-laki yang salah alamat. Ya, naudzubillah min dzalik. Harus bisa jadi tulang punggung keluarga. Dan juga harus bisa jadi tulang punggung peradaban. Nah, banyak hari ini para kaum laki-laki naudzubillah min dzalik menjadi tulang punggung keluarga nggak bisa, menjadi tulang punggung peradaban apalagi. Akhirnya perempuan yang seharusnya adalah tulang rusuk menjadi tulang punggung. Laki-laki yang seharusnya menjadi tulang punggung malah menjadi tulang lunak. Ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Nah, ayo tingkatkan kualitas. Kemudian teman-teman, pertama ingat 3 komponen ini. Kalau ingin masjidnya bertumbuh, pertama pastikan SDM berkualitas. Apa? Kita ulang bareng-bareng. SDM berkualitas. Yang kedua, program yang berkualitas. Ayo diulang bareng-bareng. Terus yang ketiga adalah bangunan masjid yang berkualitas. Ayo diulang. Pertama, kedua, ketiga, itu urutannya Pak. Ya, urutannya seharusnya idealnya memang seperti itu. Kenapa kok SDM berkualitas? Ini kita simak ya, kita simak contohnya. Abdurrahman bin Auf, insya Allah saya optimis sebagian teman-teman di sini udah pernah
mempelajarinya. SDM berkualitas. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau punya harta yang banyak, Pak. Tapi hartanya oleh kaum kafir Quraisy nggak boleh dibawa. Kalau kamu kepingin hijrah dengan aman ke Madinah, tinggalkan seluruh hartamu di sini. Abdurrahman bin Auf, nggak masalah. Jadi Abdurrahman bin Auf hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Abdurrahman bin Auf hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu hanya membawa badan dan baju yang menempel pada badannya. Tapi dalam waktu 1 tahun setelah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau menjadi orang paling kaya di kota Madinah. Berarti ini berbicara tentang SDM. SDM yang berkualitas. Istrinya Abdurrahman bin Auf nggak mau mengikuti Abdurrahman bin Auf. Ditawarin oleh orang kafir Quraisy, kalau kamu mau ikut Abdurrahman bin Auf, kamu nggak dapat hartanya Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau kamu tetap di sini, nggak ngikuti jalannya Nabi Muhammad, nggak ngikuti suamimu, seluruh harta akan kamu miliki. Seluruh harta Abdurrahman bin Auf menjadi hakmu. Dan istrinya Qadarullah waktu itu ternyata memilih hartanya Abdurrahman bin Auf. Akhirnya nggak ikut. Di belakang ada ibu-ibu. Ada ya. Ibu-ibu kalau posisinya kayak istrinya Abdurrahman bin Auf gimana Bu ya kira-kira ya? Tapi Abdurrahman bin Auf tetap melakukan hijrah, tetap mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. SDM berkualitas. Terus kalau teman-teman tahu, ada sebelum hadir zaman Salahuddin Al-Ayyubi, itu ada para pendiri sebelumnya, yakni Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki punya bapak namanya Imaduddin Zanki. Itu mendirikan peradaban sendiri, Pak. SDM berkualitas. Kalau teman-teman tahu Abdurrahman Ad-Dakhil, usia belasan tahun terusir dari tanah kelahirannya, dari Maroko. Insya Allah dari Maroko. Abdurrahman Ad-Dakhil belasan tahun terusir dari tanah kelahirannya sendiri. Beliau kemudian melarikan diri karena waktu itu dikudeta. Beliau melarikan diri sampai ke daerah Spanyol, dan 9 tahun kemudian beliau berhasil mendirikan dinastinya sendiri, kerajaannya sendiri yang kita kenal dengan Andalusia. Usia belasan tahun, Pak, diusir dari tanah kelahirannya. Abdurrahman Ad-Dakhil cuman bawa badan dan baju serta persediaan terbatas. Dari Maroko itu kan Afrika. Maroko itu Afrika, pindah ke Eropa. Ke Eropa, mendirikan dinasti Andalusia. Masya Allah, subhanallah. Jadi raja, Pak. Kira-kira ada nggak pemuda hari ini yang usianya belasan tahun, pindah usia belasan tahun, terus kemana gitu, jadi raja, jadi presiden? Ada? Masya Allah, subhanallah. Berarti SDM yang berkualitas. Maka kalau ingin membangun atau memakmurkan masjid, pastikan SDM-nya berkualitas dulu, Pak. SDM berkualitas, barulah nanti program yang berkualitas. Setelah program berkualitas, barulah bangunan yang berkualitas.
teman-teman besok ketika pulang ke kampung halamannya, tolong sudut pandang masjidnya lebih di-upgrade. Ya, asal ada tanah yang sudah siap diwakafkan, segera lakukan sholat. Ya, sholat hajat. Ya, nggak perlu nunggu sempurna. Rasulullah Nabi Muhammad itu ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, mendirikan masjid nggak bagus-bagus kok Pak. Ukurannya cuma sekitar 30 kali 30. Soft pertama dan soft kedua itu ada atap. Soft ketiga ke belakang itu nggak ada atapnya. Lantainya nggak sebagus lantai kita hari ini. Yang hari ini masjid-masjid kan marmer, minimal keramik. Kalau di Surabaya saya belum nemu masjid plesteran, cuman semenan aja. Nggak nemu saya di Surabaya, belum nemu. Berarti masjid-masjid kita ini insya Allah udah berkualitas lah. Insya Allah, semua insya Allah banyak. Kalau dibanding zamannya Nabi Muhammad dulu awal-awal mendirikan masjid. Tapi Rasulullah membangun masjid pertama kali, ya, yang dibentuk bukan masjid yang berkualitas terlebih dahulu, tapi fokus beliau adalah SDM yang berkualitas terlebih dahulu. Karena kalau kita berbicara tentang peradaban, itu kita berbicara manusia, bukan kita berbicara beton. Ya, alhamdulillah Masjid Ar-Rahmah saya kenal kiprahnya. Oh, masya Allah, subhanallah. Oh, udah, teman-teman ini sudah ada di tempat yang tepat ya. Ya, insya Allah teman-teman sudah berada di tempat yang tepat. Saya sekitar 5 tahun yang lalu sebelum Stipki berdiri, saya tempat aktif di sini. Ya, saya termasuk pengurus Kriya Quran dulu. Lumayan kenal dengan orang-orang lama yang hari ini saya sudah nggak jumpa. Ada Ustadz Harun, udah lama kan nggak di sini kan? Ada Coach Endro, ya, dan lain-lain. Ustadz Saleh Ibrahim memang alhamdulillah semoga Allah karuniakan senantiasa kesehatan dan keberkahan umur guru kita bersama. Ya. Nah, sampai mana tadi ya? Masih ingat masalah tadi? Sampai mana? SDM. SDM yang berkualitas. Fokusnya adalah SDM yang berkualitas. Bentuk SDM-nya dulu Pak. Rekrut SDM terbaik. Karena nanti dengan berkualitasnya SDM, percuma kalau bangunannya bagus, tapi SDM yang untuk merawat masjid ini nggak berkualitas, maka masjidnya pasti akan nggak baik-baik saja. Fakta di lapangan. Ya, saya pernah mendatangi, nggak hanya satu, banyak masjid. Ya, banyak masjid saya datangi itu, naudzubillah min dzalik, toiletnya bener pesing Pak. Toiletnya kotor, baunya pesing, terus apa lagi? Wah, nggak kerambut lah pokoknya. Masjidnya itu lantainya kotoran cicaknya banyak, kotoran tokeknya banyak, kotoran kelelawarnya banyak. Saya sholat, Allahu Akbar, menghadap bawah kan, waduh, ini kok pas ono telai cecek, minggir, loh haji ono telai tekek malah, minggir mana, pindah mana, ya Allah, iki pating telai cek apa ini? Waktu itu di sebuah kabupaten, toiletnya juga, padahal dari luar kelihatannya bangunannya bagus Pak. Oh, bangunannya keren lah pokoknya. Tapi ketika mendekat, ternyata bagusnya hanya dari pandangan luar. Semakin dekat ternyata naudzubillah min dzalik, nggak baik-baik saja. Ini pasti bermasalah SDM-nya. Bangunan, ya, kualitas bangunan atau stabilisasi bangunan itu hanyalah dampak dari kualitasnya SDM. Maka kalau hari ini saya punya 100 juta Pak, maaf. Semisal saya punya 3 miliar, amin ya rabbal alamin. Ya. Saya bakalan lebih mau memprioritaskan, ya, mungkin semisal saya ada anggaran 3 miliar untuk saya saya salurkan menjadi amal soleh, maka beneran saya lebih berani ya untuk membangun kualitas SDM daripada membangun kualitas bangunan. Kenapa? Karena yang yang akan menjaga ya tegaknya agama ini adalah SDM yang berkualitas, bukan
bukan bangunan yang berkualitas. Maka saya nggak terlalu tertarik sebenarnya dengan masjid-masjid yang keramiknya udah bagus, ngajak di renovasi. Masjid keramik masih bisa dibuat sujud, masih dibuat sholat bisa. Membuka keran donasi untuk beli keramik baru. Nah buat apa? Masjid itu sepi, sholat 5 waktu cek akeh sing kosong. Parameter masjid siap direnovasi, ya mas, diingat-ingat ya. Parameter sebuah masjid sudah saatnya direnovasi. Itu ketika sholat 5 waktunya udah penuh. Bukan sholat Jumatnya, ya, tapi sholat 5 waktunya, terutama sholat subuh. Insya Allah kalau sudah nggak muat untuk sholat 5 waktu berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid, berarti waktunya itu diperluas. Kalau belum, jangan. Mas ya, bapak-bapak, okay? Kenapa kok demikian? Ya, lebih baik fokus anggaran yang ada ini difokuskan untuk memakmurkan masjidnya terlebih dahulu. Nggak apa-apa, investasi SDM Pak. Itu lebih penting, beneran jauh lebih penting. Toh buktinya banyak masjid-masjid bagus, tapi juga tidak berdampak kepada masyarakat. Nah, makanya saya ngeliat Siti Ar-Rahmah, Masya Allah, Subhanallah. Teman-teman di Ar-Rahmah ini aktif, banyak program. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, memang harusnya seperti itu. Bulan Ramadan itu, ya Allah, kalau pas saya kesini lihat bulan Ramadan itu, ramai anak-anak, ramai bapak-bapak, ibu-ibu di depan, Masya Allah, Subhanallah. Semoga bukan hanya bulan Ramadan. Gimana PR-nya? Adalah gimana selain di bulan Ramadan juga makmur. Nah, waktu saya sampai jam berapa ya? Halo? Saya khawatir ngomongnya terlalu panjang. Nanti kalau nggak diingetin nanti isok-isok nanti duhur nanti. Sampai selesai. Baik. Sampai nanti insya Allah akan kita sampai gimana masjid menjadi solusi untuk resesi ini. Ya. Itu SDM yang berkualitas. Ya. Urutannya mulailah dari SDM yang berkualitas. Terus bagaimana caranya masjidnya ini supaya banyak orang yang datang, supaya semakin makmur? Maka programnya harus berkualitas. Ya, programnya harus berkualitas supaya masjidnya makmur. Nah, untuk mengawal program yang berkualitas dan bangunan yang berkualitas, pastikan butuh SDM yang berkualitas kan? Untuk membangun masjid yang sebagus ini, pastikan butuh SDM, arsitek atau tukang atau apa yang memiliki kompetensi unggul kan? Memang kan ya? Berarti kan SDM yang berkualitas. Lah kalau kita kepingin memperbaiki kondisi umat hari ini, ya maka kalau kita ingin memperbaiki kualitas umat hari ini, masyarakat kita di sekitar masjid, ya SDM kita yang ngurusi umat ini harus berkualitas. Jangan sampai SDM yang ngurusi masjid pakai tenaga sisa, waktu sisa, usia sisa. Ya. Apakah umat Islam ini bisa bangkit dengan yang sisa-sisa? Nah, usia untuk masjid waktu sisa, untuk masjid energi sisa, untuk masjid biaya sisa. Terus ngomong kepingin hidupnya baik-baik saja, ya nggak nyambung. Pastinya bisa besar kemungkinan pantesan kalau rezekinya dapatnya yang sisa-sisa. Wong sedekahnya sisa-sisa kok. Gitu loh ya. Kontribusi terhadap dakwah sisa-sisa kok. Pantesan hidupnya serba sisa-sisa. Ngelamar akhwat, gak keterima ke sana, gak keterima ke sana, gak keterima ke sana, wis daripada kano wis gak apa lagi lah. Akhirnya sisa kan? Jodohnya akhirnya jodoh sisa, Pak. Ya, bercanda yang itu ya.
Intinya berkontribusi terhadap jalan dakwah ini jangan pakai yang sisa-sisa. Ya. Bismillah, teman-teman muda besok lulus dari sini berkontribusilah. Punya mindset adalah apa kontribusi Anda agar umat ini semakin kokoh, semakin kuat, bangkit. SDM yang berkualitas. Nah, SDM yang berkualitas untuk merekrut atau menghasilkan SDM berkualitas biayanya pasti lebih besar daripada bangunan, Pak. Contoh sederhana di Masjid Pemuda Konsulat. Jadi Masjid Pemuda, tadi saya belum kenalan ya, mohon maaf Pak, lupa saya. Perkenalkan, saya Ibra. Hari ini Allah karuniakan amanah untuk mengelola menjadi penanggung jawab Allah amanahkan untuk menjadi bagian toto-toto sandal di 2 masjid. Jadi Masjid Pemuda ini ada 2 cabang, Pak. Ada Masjid Pemuda 481F, ada Masjid Pemuda Konsulat. Masjid Pemuda 481F ini ada di Balas Gelombreng. Masjid Pemuda Konsulat itu ada di Kali Kepiting. Nah, masjidnya belum besar sih memang. Ya, masih kecil. Ya, sekelas musola. Tapi insya Allah semoga kebermanfaatannya yang besar. Ya, teman-teman yang ada di Masjid Pemuda Group ini adalah teman-teman muda yang mengurusi masjid. Takmirnya yang paling tua usianya takmir inti ya, itu yang paling tua nggak ada yang usia 40 tahun, Pak. Paling muda usia 11 tahun. Mas Maman diajak nggak ini tadi? Ini Mas Maman. Ini marbut paling muda kami, usia 11 tahun. Tugasnya beliau divisi Baitullah, pelayanan, 11 tahun. Keseharian beliau di masjid, di musola. Usia segini Pak, udah ketemu dengan orang-orang besar. Ini konsep pendidikan, konsep pendidikan Nabi itu luar biasa loh Pak. Sahabat-sahabat kecil seperti Anas bin Malik, ya, Ibnu Abbas dan lain-lain, itu kenapa kok akselerasinya cepat? Karena beliau-beliau ini ketemu dengan tokoh-tokoh besar yang udah luar biasa. Ketemu Umar bin Khattab, ketemu Nabi Muhammad, ketemu Utsman bin Affan, ketemu Khalid bin Walid, komunikasi interaksi biasa. Di mana? Di masjid. Menemui pejabat tertinggi negara, ketemunya di mana? Di masjid. Nggak perlu buat janji-janji yang ribet-ribet. Pokoknya datang aja sholat subuh di masjid. Ngobrol insya Allah. Gimana mau nggak pinter Pak? Lawan komunikasinya dengan orang-orang sekelas Abu Bakar, sekelas Rasulullah. Gimana? Nggak luar biasa. Usia belasan tahun mereka sudah menjadi staf ahli negara, menjadi staf penasihat ya Khalifah Umar bin Khattab. Ya pantesan. Karena komunikasinya, interaksinya dengan orang-orang besar. Maka hari ini yang punya anak-anak, ya, yang punya anak-anak nih, ya, ayo anak-anak yang kecil-kecil ini usianya sudah di atas 7 tahun toh. Ya, wajibkan, perintahkan untuk datang ke masjid. Tapi belum pakai hukuman. Ya, diajak ke masjid, diarahkan, diingatkan. Tapi kalau nanti sudah 10 tahun, dia belum mau datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid, barulah ada fase hukuman. Tapi usia 7 sebelum 10 tahun, itu fasenya adalah pembiasaan. Ya, pembiasaan, pengingatan. Tapi kalau sudah 10 tahun, barulah dihukum, ada hukuman. Nah, insya Allah anak-anak kita akan upgrade-nya cepat. Ketemu langsung dengan orang-orang besar. Mas Maman ketemu dengan pengusaha internasional, ketemu dengan para dai-dai tokoh nasional.
Ini ya, masjid Pak, untuk membangun SDM yang berkualitas. Investasi ya lebih. Ini nanti semoga bisa menjadi gerakan kita bersama, membangun SDM yang berkualitas. Ya. SDM yang berkualitas ini sebagai pondasi sebuah gerakan ini makmur atau enggak, sebuah gerakan ini bertumbuh atau enggak, itu tergantung SDM-nya. Ya, bagaimana kita memilah dan memilih scale up SDM itu berpengaruh ke sana. Tantangan zaman macam apa? Kalau SDM-nya berkualitas, aman Pak. Zaman Nabiullah Yusuf alaihissalam itu kan paceklik luar biasa. Sebelah-sebelahnya mengalami paceklik ketika paceklik mengalami kelaparan, kesulitan dan lain-lain. Tapi kenapa di tempat Nabi Yusuf menjabat aman-aman aja? Kok bisa? Ya karena SDM-nya berkualitas. Padahal sama-sama paceklik. Sama-sama sulit makanan, sama-sama sulit kebutuhan hidup. Tapi yang menjadi amanahnya Nabi Yusuf, beliau menjabat itu aman. Kenapa? Karena SDM berkualitas, Pak. Ya, investasilah untuk SDM. Jangan hanya untuk bangunan. Maka semoga nanti bisa menjadi program. Di luar sana, Pak, ngapunten, banyak guru-guru ngaji kita, marbot masjid kita, pengurus masjid kita. Ya, ini mereka ini ngurusi dakwah pakai tenaga sisa. Jangan disalahkan juga, Pak. Enggak serta-merta kita menyalahkan para guru ngaji yang ngurus umat ini pakai tenaga sisa. Para dai kita yang ngurus umat ini pakai tenaga sisa. Enggak bisa disalahkan juga. Karena mereka punya kebutuhan hidup untuk ditanggung. Mereka punya istri, mereka punya anak, ya, butuh makan. Menafkahi keluarga itu adalah fardu ain, sementara dakwah adalah fardu kifayah. Banyak SDM berkualitas ini mundur dari medan dakwah karena kebutuhan hidupnya tidak terkawal. Jangan ngomong bab ikhlas kepada orang-orang yang sudah berkontribusi seperti itu. Digado iso wong-wong itu. Nah, jangan nuntut mereka untuk ikhlas. Oh, ngajar ngaji kok nerima uang, kok nerima hadiah, kok nerima gaji dan lain-lain. Oh, petugas masjid kok nerima gaji dan lain-lain. Itu kerangka berpikir yang berbahaya. Oh, itu berarti gak ikhlas, ngurus masjid kok nerima profit. Kok nerima gaji atau menerima hadiah bulanan. Enggak ikhlas, Ya, ini bahaya. Analogi berpikir seperti ini. Guru-guru ngaji kita di kampung-kampung itu akhirnya kualitas pengajarannya akan seperti itu terus. Kenapa? Karena waktu terbaik mereka untuk meningkatkan kapasitas diri agar nanti mengajarnya lebih berkualitas tidak mereka gunakan untuk upgrade diri, tidak mereka gunakan untuk belajar, tapi mereka gunakan untuk cari nafkah. Waktu terbaiknya untuk mencari nafkah, Pak. Padahal seharusnya waktu terbaiknya bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas diri, untuk belajar, sehingga nanti ngajar muridnya juga semakin berkualitas. Paham ya sampai sini ya? Kerangka berpikirnya ya. Ini berbahaya. Akhirnya banyak nggak bertumbuh didikan-didikannya. Akhirnya murid menerima ajaran yang sisa. Gurunya ngajar pakai tenaga sisa kok. Akhirnya menerima ilmunya juga sisa-sisa. Maka bahaya. Maka perlu kebutuhan hidup para penggerak dakwah ini dikawal, diamankan supaya mereka fokus ngurusi dakwah. Jangan berbicara bab ikhlas kepada mereka, karena mereka sudah bergerak bahkan sebelum jenengan ngatur-ngatur. Orang di negara api ya. Sebelum kita ngatur-ngatur, mereka para penggerak dakwah itu udah ngurusi dakwah. Ya. Dan ikhlas itu
Dan ikhlas itu tentang amalan batin, bukan amalan jasad saja. Yang bisa mengukur ikhlas itu hanyalah Allah dan diri kita sendiri, si pelaku. Jangan kita memvonis seseorang itu gak ikhlas. Itu amalan apa namanya? Amalan batin. Ya. Nah, terus gimana menjawab soal resesi? Nah, ini korelasinya, Pak. Ya. Bagaimana menjawab resesi? Masjid sebagai pusat sebagai solusi resesi. Pak, kekuatan ekonomi itu bukan hanya tentang besaran, tapi juga tentang sebaran. Ayo kita ulang bareng-bareng. Kekuatan ekonomi bukan hanya tentang besaran, tapi juga tentang sebaran. Dari data resmi ini dari Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2020, uang atau harta rekening yang ada di negeri ini totalnya 303 juta. Di seluruh Indonesia itu yang terdata 303 juta. Dan menyimpan harta atau uang itu senilai 5.000 triliun lebih. 5.000 triliun lebih. Dan kabar buruknya yang berputar di masyarakat kita ini jumlahnya hanya sekitar 800 triliun. Yang berputar di masyarakat kita ini hanya sekitar 800 triliun. Berarti masih ada 4.000 lebih triliun yang belum berputar, tertahan, Pak. Terus siapa yang memiliki? Yang memiliki cuman sekitar 3 juta akun. Bayangin, 3 juta akun memiliki 4.000 triliun lebih, sementara kan dari 303 juta akun rekening. Ya, ini dana yang ada adalah 5.000 triliun lebih. Tapi yang berputar adalah cuman 800 triliun. Dan pemilik 4.000 triliun lebih itu hanya dikuasai oleh 3.000 akun. 3 juta akun. Berarti kan cuma sedikit. Berapa persennya berarti kalau 300 juta? Berapa persen? Cuma 3 juta loh. Berarti 0,1 ya? 1% ya? 1%. 1% menguasai banyak persen. Dan kabar buruknya, orang-orang kaya ini mayoritas ya, biasanya mereka belanjanya kepada orang-orang, pasti jarang ada orang kaya belanja sesuatu yang levelnya adalah level orang kelas menengah bawah. Orang kaya biasanya kalau meskipun beli tahu ketoprak itu belinya di restoran. Iya apa ya? Ada orang kaya apa namanya yang beli di mana? Di di pinggiran itu jarang. Maka gimana cara memutarnya? Maka ayo orang-orang kaya ini gimana caranya diajak untuk ziswaf, kontribusi terhadap ziswaf. Siapa yang mengawal ziswaf? Masjid. Supaya dana yang besar itu tidak tertahan, supaya terus berputar. Yang membuat resesi, yang membuat rawan inflasi adalah ketika dana tidak berputar. Ya, maka kita putar dengan apa? Dengan ziswaf. Kalau sekedar untuk supaya menggerakkan ekonomi nggak masuk, Pak. Karena orang-orang kaya pasti belanjanya ke sesama orang kaya biasanya. Jam tangannya Rolex, motornya Harley Davidson, ya kan? Ya maka gimana caranya? Nggak mungkin orang kaya ini sulit untuk belanja sesuatu kepada level yang di bawahnya. Biasanya mereka akan belanja sesuatu yang mahal ke orang kaya lagi. Maka
kalau itu tidak menjadi solusi, maka solusinya adalah siswa. Kita gerakkan kedermawanan. Itu Pak. Ya, paham ya sampai sini ya? Ya, insya Allah akan berputar itu nanti. Makanya kami Pak kami ini untuk menggerakkan itu berusaha. Kalau teman-teman dari Pusat Trendy namanya Muhsinin Club. Kalau kami menggerakkan dengan saudara mulia, klub, ya komunitas orang-orang yang hobi berbagi, ngumpulin orang-orang yang daripada beli motor Harley Davidson, ayo kumpul, kita gabung ke komunitas, fokus berbagi. Untuk masuk di komunitas itu kita buat grup privat atau grup khusus, grup eksklusif, nggak apa-apa. Nah, kalau Muhsinin Club, untuk gabung Muhsinin Club itu sedekahnya per bulan harus 10 juta baru bisa masuk klub. Sementara yang yang saudara mulia ini adalah 3 juta. Silakan dipilih saja mana yang nyaman. Ketemu orang-orang yang sefrekuensi. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Karena orang-orang kaya daripada belanja yang mahal-mahal, mending sedekah yang mahal-mahal. Gitu loh. Paham ya? Paham ya, mas-mas ya? Bapak-bapaknya, kita gerakkan ekonomi. Itu insya Allah menjadi solusi untuk masjid. Terus diputar, teman-teman di Masjid Ar-Rahmah insya Allah juga bisa menstabilkan itu. Kita gerakkan terus, maksimal insya Allah. Dampaknya luar biasa. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang salah, itu murni datangnya dari saya. Jika ada baik dan benar, itu datangnya dari Allah. Ini langsung ditutup, nggak ada sesi tanya jawab ya? Biasanya gimana? Mas Panitia? Perlu sesi tanya jawab nggak ini? Nggak ada? Oh nggak ada ya? Ditutup ya? Baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Afwan, sebelum saya tutup, saya belum menyampaikan. Ya, ini Masjid Ar-Rahmah sudah besar. Ayo bapak-bapak lebih antusias lagi untuk menghimpun siswanya di Masjid Ar-Rahmah. Sudah ada yang terdekat Masjid Ar-Rahmah. Ayo kita gerakkan siswanya ya. Siswa di Ar-Rahmah ini, ayo bapak-bapak, para jamaah, ayo dukung. Ya, insya Allah Masjid Ar-Rahmah ini sudah pada rel yang benar, jalur yang benar. Ayo, Bismillah. Kita tutup dengan doa menutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, saya mau minta doa ini ya. Minta bantuan doa lagi untuk istri dari Ustaz Trendy. Kita bacakan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.